Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang bagaimana Islam memuliakan kaum wanita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sejarah sebelum Islam datang, kaum wanita adalah manusia yang selalu mengalami penindasan, selalu mengalami tekanan, bahkan di kelompok-kelompok bangsa tertentu atau masyarakat tertentu, wanita dianggap sebagai manusia kelas bawah atau bahkan dianggap sebagai manusia pembawa bencana. Beberapa contoh, yang pertama, bagaimana bangsa Yunani kuno menganggap kaum wanita itu hanya sebagai budak hawa nafsu. Kaum wanita dianggap sebagai pembawa bencana. Bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wanita tidak boleh duduk semeja ketika makan, apalagi ketika ada tamu. Kaum wanita dianggap sebagai aib. Contoh yang kedua adalah bangsa Romawi. Bagi bangsa Romawi kuno, laki-laki adalah raja di keluarganya. Karena dia dianggap sebagai raja, maka dia bebas memperlakukan apa saja terhadap keluarganya, terutama kaum perempuan atau wanita. Bagi bangsa Romawi kuno, seorang wanita itu tidak boleh membantah, tidak boleh membangkang kepada suaminya. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, seorang wanita yang melakukan kesalahan, maka seorang suami berhak untuk membunuhnya kalau memang kesalahan itu dianggap sebagai kesalahan berat bagi seorang lelaki. Contoh yang ketiga, bangsa Persia. Mereka menganggap kaum wanita itu adalah makhluk yang harus diatur secara ketat. Kalau seorang wanita melakukan sebuah kesalahan kecil saja, maka dia akan dihukum dengan sangat berat. Padahal untuk sebuah kesalahan yang sangat kecil, apalagi kesalahan yang besar. Kalau seorang wanita melakukan kesalahan kecil yang sudah dihukum tadi, kemudian dia mengulanginya lagi, maka hukuman kedua adalah kematian bagi wanita itu. Masya Allah, sungguh sangat mengerikan. Di saat yang sama, kaum laki-laki bagi bangsa Persia waktu itu diberi kelonggaran hukum yang sangat luas. Mereka bisa melakukan banyak hal, dan kalau ada kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan yang besar, kaum lelaki sangat mudah untuk terjerat dari hukuman itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang keempat adalah bangsa Hindu India kuno. Yaitu ada semacam hukum yang diterapkan di masyarakat. Seandainya seorang suami meninggal dunia, maka istri dia harus ikut meninggal. Caranya bagaimana? Ketika sang suami itu dibakar, maka sang istri harus ikut terjun dalam bara api itu sebagai bentuk penghormatan dirinya terhadap suami. Jadi perempuan atau wanita itu harus ikut meninggal dunia dengan suaminya dengan cara terjun hidup-hidup di bara api itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh yang terakhir adalah bagaimana masyarakat Arab jahiliyah memperlakukan wanita. Dalam buku-buku sejarah Islam atau dalam kitab-kitab sejarah sirah nabawiyah, kita bisa mendapati betapa wanita itu diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Di antara contohnya adalah seorang wanita pada zaman Arab jahiliyah itu tidak diperbolehkan mengungkapkan pendapatnya. Bahkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya pun wanita tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan, saya mau menikah dengan siapa, saya lebih suka dengan dia, saya tidak mau dengan dia. Enggak boleh. Semua keputusan ada di tangan kepala keluarga. Sehingga perempuan pada zaman jahiliyah semuanya hanya manut dengan kepala keluarganya. Itu contoh yang pertama.
contoh kedua pada masa Arab jahiliyah adalah seorang wanita itu tidak boleh menerima harta warisan. Jadi wanita itu tidak berhak menerima harta warisan. Bahkan dirinya sendiri pun seorang wanita itu bisa diwariskan. Sebagai contoh misalnya seorang bapak punya istri berapa, misalnya punya istri 4. Kemudian bapak itu punya anak laki-laki. Ketika sang bapak itu meninggal dunia, maka anak laki-lakinya itu berhak mewarisi harta bapaknya, termasuk istri bapaknya. Ini kan sebuah tatanan kehidupan yang kalau zaman sekarang sungguh tidak manusiawi. Bagaimana seorang ibunya itu bisa dinikah oleh anaknya, ibu tiri, suami bapaknya, mantan suami bapaknya itu bisa dinikah oleh anak si bapak tadi tanpa menggunakan mahar. Atau bisa juga si anak tadi menikahkan istri bapaknya itu dengan siapa saja yang dia kehendaki, tetapi tidak boleh menerima harta warisan. Masya Allah, ini sebuah tatanan yang memang benar kalau dikatakan jahiliyah. Wanita adalah warisan yang bisa diwariskan kepada anaknya. Kemudian contoh yang lain yang sangat populer adalah bagaimana ketika seseorang memiliki anak perempuan, maka dia akan menguburnya hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam Quran surat An-Nahl ayat 58 dan 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini disebutkan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika seorang bapak diberi kabar bahwa istrinya telah melahirkan dan yang anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, maka si bapak tadi dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya akan memerah, menghitam karena saking marahnya atau saking malunya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kemudian dia akan sembunyi atau akan lari dari masyarakatnya karena dia mendapatkan sebuah kabar yang sangat tidak menyenangkan. Apa itu kabarnya? Yaitu istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian pilihannya ada dua. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Si bapak tadi akan tetap memelihara anaknya itu dengan penuh perasaan hina atau dengan dianggap dicap negatif oleh masyarakat. Pilihannya pertama itu. Kemudian pilihan yang kedua, am yadussuhu fit turab, atau anak itu akan dikubur hidup-hidup sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab ketika beliau belum masuk Islam. Dia pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak semua kabilah Arab melakukan hal itu. Ada beberapa kabilah yang melakukan pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir. Di antara yang terkenal adalah Bani Tamim dan Kanda. Kenapa anak perempuan dikubur hidup-hidup? Di antara alasan mereka adalah satu, anak perempuan itu tidak bisa diajak berperang. Mereka hanya menghabiskan makan, mereka hanya menyusahkan keluarga. Bagi Arab jahiliyah waktu itu. Sehingga karena mereka tidak bisa berperang, maka dianggap ini hanya menghabiskan energi. Padahal waktu itu antar suku, antar kabilah bangsa Arab itu sering berperang, berebut kekuasaan, berebut pengaruh dan lain sebagainya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, seorang perempuan itu rawan tertawan ketika terjadi permusuhan antar suku. Ini pernah terjadi, ada seorang kepala suku memiliki anak perempuan. Suku ini berperang dengan suku yang lain. Lah, anak perempuan kepala suku ini tertawan oleh musuhnya. Saat tertawan itu, sang bapak mengajukan perdamaian.
Kemudian musuhnya mengatakan, baik, saya akan kembalikan anakmu ini. Tapi kita tanya dulu, apakah anak perempuanmu ini mau kembali ke sukumu atau tetap di sini? Ternyata jawabannya itu sangat mengejutkan. Si anak perempuan tadi justru malah memilih, saya tidak usah kembali ke suku saya tetap memilih bersama dengan suku yang menawan dirinya. Akhirnya si bapak itu tadi marah luar biasa, sehingga kepala suku ini tadi memutuskan pokoknya anak perempuan yang lahir harus dibunuh. Karena supaya tidak terjadi yang kedua kalinya di mana anak perempuan ditawan tapi malah memilih untuk ikut bersama dengan suku yang menawan dirinya. Kemudian alasan yang terakhir yaitu kenapa mereka membunuh bayi anak perempuan hidup-hidup, diantaranya karena mungkin ketika lahir ada kulit yang kurang bagus atau ada cacat sehingga langsung dibunuh. Ada juga karena khawatir tidak bisa menafkahi mereka, takut karena anaknya banyak, kemudian akhirnya dibunuhlah anak perempuan itu ketika lahir. Itulah kira-kira gambaran bagaimana masyarakat Arab jahiliyah memperlakukan wanita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan membahas bagaimana Islam memperlakukan wanita. Kalau pada zaman jahiliyah seorang wanita bahkan tidak boleh mengungkapkan pendapatnya, bahkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan pribadinya. Tapi dalam Islam Allah menjadikan beberapa orang-orang perempuan mulia untuk menopang perjuangan Nabi Muhammad SAW, berkontribusi penting dalam penyebaran Islam. Di antaranya kita tahu istri Nabi Muhammad yang pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ada juga azwajun Nabi yang lain, istri-istri Nabi yang lain, dan beberapa tokoh-tokoh wanita yang ikut berjuang dalam penyebaran agama Islam. Kemudian yang kedua, kalau pada zaman Arab jahiliyah seorang perempuan tidak boleh menerima warisan atau bahkan dirinya adalah sebagai warisan, maka dalam Islam mengajarkan seorang perempuan tetap mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf ila akhiril ayat. Pergaulilah perempuan, berinteraksilah dengan perempuan bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya pergaulan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya seorang laki-laki berinteraksi dengan perempuan dengan sebaik mungkin, dengan perkataan yang baik, dengan pengajaran yang baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari seorang perempuan, maka seorang laki-laki harus menyikapi semua itu dengan sebaik mungkin. Bahkan ketika terjadi perpisahan antara suami dan istri atau disebut dengan perceraian, maka Allah memerintahkan supaya pisahkan, ceraikan dengan tata cara yang sebaik mungkin. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayun nasi, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya hormati di dunia ini? Kira-kira begitu. Qala, kemudian Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Thummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala thummaman, terus siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala thummaman, terus siapa lagi ya Rasulullah? Terus Nabi yang terakhir menjawab, qala abuka, ayahmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi memberikan bandingan seorang perempuan atau seorang ibu diprioritaskan, dihormati, diutamakan 3 kali lipat dari seorang bapak. Ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW sangat berbeda sekali dengan ajaran jahiliyah, yang mana seorang ibu itu akan menjadi warisan bagi anak laki-laki. Nabi justru mengajarkan seorang ibu dihormati 3 kali. 3 kali lipat daripada seorang ayah. Ummuka, 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 terus kemudian yang terakhir abuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pernah Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang kewajiban seorang laki-laki
terhadap ibunya. Yaitu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati. Wahai Nabi, bagi seorang perempuan siapakah orang yang paling harus dia hormati? Nabi menjawab, qala zaujuha, ya suaminya. Kemudian Aisyah melanjutkan pertanyaan ini, ayun nasi a'dhamu haqqan 'alal rajuli. Bagi seorang laki-laki, dalam konteks ini adalah laki-laki yang sudah menikah, siapa yang harus dihormati wahai Rasulullah? Nabi menjawab, qala ummuhu, ibunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pelajaran betapa agama Islam ini benar-benar mengangkat derajat seorang wanita dari derajat yang dulunya dianggap sebagai manusia hina, yang dulunya dianggap sebagai hanya pemuas hawa nafsu, yang dianggap sebagai manusia kelas bawah pokoknya. Tapi dengan cahaya Islam, Allah mengangkat derajat wanita dengan derajat yang setinggi-tingginya. Kemudian sebagai penutup, ada juga di dalam Al-Quran kita mengenal surat An-Nisa, tapi tidak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Ada juga Nabi Muhammad SAW mencontohkan bagaimana beliau berinteraksi dengan istri-istrinya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Contoh penutup adalah bagaimana ketika Sayyidah Hafsah itu pernah meledek Sayyidah Sofiyah, yang mana Sayyidah Sofiyah, ya ini juga istri Nabi, itu keturunan Yahudi. Sayyidah Sofiyah itu diledek oleh Sayyidah Hafsah. Kira-kira perkataannya, dasar anak Yahudi, karena Sofiyah keturunan Yahudi. Mendengar itu Sofiyah menangis, dia bersedih, kemudian mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya dikatakan anak Yahudi, saya dikatakan keturunan Yahudi, padahal saya sudah Islam. Nabi menasehati Sofiyah dengan lembut, Sofiyah, kamu gak usah sedih, katakan saja kepada Hafsah, Sofiyah, kamu itu kan katakan kepada Hafsah, saya ini anaknya Nabi, bapak saya Nabi, yaitu Nabi Harun alaihissalam, keturunan Nabi Harun. Paman saya Nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan saya adalah istri Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mendengar penjelasan itu, Sayyidah Sofiyah merasa tenang. Kemudian di kesempatan yang lain, Nabi juga menasihati Sayyidah Hafsah dengan lembut, wahai Hafsah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit paparan dari saya bagaimana Islam mengangkat derajat seorang wanita, mendapatkan jati dirinya, wanita menempati posisi yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seorang wanita sebagai penopang bangsa. Ketika wanita di sebuah bangsa itu baik, maka seluruh bangsa itu akan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, ada kekhilafan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal itu timbul karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.